Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Saya membacanya dari terjemahan EMB. Elia, orang Tisbe, seorang pengembara dari Gilead, berkata kepada Ahab, "Demi Yahweh, Elohim Israel yang hidup, yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali aku yang mengatakannya." Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu Elia, orang Tisbe, seorang nabi yang dibangkitkan Tuhan. Kita tidak pernah tahu latar belakangnya, apa pekerjaannya, dia sekolah teologi di mana, dia punya ijazah apa, tidak pernah tahu. Yang tahu adalah ialah seorang nabi yang muncul dari Tisbe, dan dia datang kepada Raja Ahab dengan sebuah nubuatan, bukan nubuatan yang baik, tetapi nubuatan yang membuat raja itu seharusnya marah, kaget, karena ada seseorang yang berani mengatakan sebuah nubuatan tentang tahun-tahun kekeringan. Dan itu terjadi ketika Elia mengatakannya. Dan Elia juga mengatakan pula bahwa tahun-tahun itu akan kembali berhujan kalau aku yang mengatakannya. Artinya Elia bernubuat akan terjadi kekeringan, dan Elia juga yang bisa mengakhiri kekeringan itu. Itu satu hal yang luar biasa. Tapi satu hal yang membuat kita harus mempertanyakan, kita nggak pernah tahu dari mana Nabi Elia, berapa lama Tuhan membentuknya, apa yang diajarkan, didikan apa yang telah dia terima, kita nggak pernah tahu. Namun kalau kita baca di 1 Raja-Raja 13, sebenarnya Tuhan memanggil seorang nabi lain. Nabi itu mengatakan sesuatu yang luar biasa. 1 Raja-Raja 13. Ini cerita tentang seorang abdi Tuhan dari Yehuda. Dia diutus oleh Tuhan untuk pergi mengatakan sesuatu kepada raja, dan dia mengatakannya. Tetapi di tengah jalan ada seorang nabi tua membelokkan jalannya, yang seharusnya dia nggak boleh kembali ke jalan yang pernah dia lewati, tidak perlu makan dan minum di situ, langsung pulang. Tetapi nabi tua itu tampaknya berbohong. Ayat yang ke-18 mengatakan, lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air." Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ayat 20. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Tuhan yang telah datang dari Yehuda, "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhanmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu,
jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ini mengagetkan sekali ketika nabi muda ini setelah melakukan perintah Tuhan dengan benar, datanglah nabi tua dan ternyata nabi tua itu berbohong. Nabi tua itu membelokkan, mengajak makan, mengajak minum, dan mengajak menginap. Tapi anehnya, si nabi muda ini mengikutinya. Akibatnya apa? Akibatnya tiba-tiba datanglah seekor singa menerkamnya dan dia mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai yang ditungganginya berdiri di sampingnya. Singa pun berdiri di samping mayat itu. Itu tanda sesuatu yang seharusnya kita belajar dari nabi muda ini. Mungkin ini pemikiran saya. Mungkin seandainya nabi muda ini mengikuti perintah Tuhan dan dibelokkan oleh siapapun dia tidak mengikutinya, maka tidak ada Elia. Nabi inilah yang akan menjadi nabi Tuhan dan mengerjakan rencana Tuhan melalui perkataannya, melalui perbuatannya. Tetapi sayang, nabi muda ini muncul dan setelah itu seperti petasan, bunyinya nyaring, setelah itu hilang. Ada banyak orang-orang yang seperti petasan. Seharusnya gak begitu.